wa nakhussu khususan li musannifi hadzal kitab Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita tetap melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 173 karena memang belum selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala Innallaha ghafurur rahim. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa Allah telah mengharamkan beberapa hal dalam ayat ini. Yang pertama, Allah telah mengharamkan maitata, bangkai. Kemudian Allah juga mengharamkan waddama dan darah. Yang ketiga, Allah juga mengharamkan walahmal khinzir dan babi. Kemudian Allah mengharamkan wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Nah, tetapi di akhir ayat anak-anakku Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan. Apa kata Allah? Famanitturra, faman maka barang siapa, iturra yang terpaksa, siapa man, ai al-ja'at huddaruratu, tegasnya al-ja'at memaksa hu akan man, apa ad-daruratu kesusahan, ila akli syai'in untuk memakan sesuatu, mimma dari barang zukiro yang telah disebutkan apa ma, fa'akalahu maka dia memakannya. Allah mengharamkan bangkai, Allah mengharamkan darah, Allah mengharamkan babi, Allah mengharamkan sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah. Tapi kata Allah, famanitturra, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, kepepet, dia memakannya. Akan tetapi dengan catatan dua,
ghairu baghin, dengan tanpa menyukai makanan itu. Maksudnya bagaimana ghairu baghin ini? Kharijin 'alal muslimin, dia keluar dari orang-orang Islam. Maksudnya dia tetap menganggap barang itu haram, dia sadar itu tak boleh, tapi kepepet apa boleh buat, dia makan. Wala adin, dan bukan berlebih-lebihan. Maksudnya muta'addin alaihim, berlebih-lebihan atas mereka, melanggar maksudnya atas mereka, biqat'it thoriqi, dengan cara menyamun di jalan. Maksudnya ini tidak ada makanan sama sekali, lapar luar biasa. Kalau dia saat itu tidak makan, maka pasti dia akan mati. Darurat yang lebih besar. Ada daging babi, dia makan, maka halal baginya. Ala kadarnya, sekedar untuk mengganjal sedikit saja supaya tidak mati, supaya tidak lapar, tidak mati. Bukannya lagi tung-tung. Oh, stop ini. Laju habis 3 tepil, 4 tepil, bukan. Ghairu baghin wala adin, kepada barang yang haram yang dimakannya itu tetap tidak suka, tetapi terpaksa, bukan pula jadi berlebih-lebihan. Maka apa kata Allah? Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa terhadap apanya? Fi aklihi, di dalam memakannya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, li auliyaihi, kepada wali-walinya Allah, rahimun, dan maha pengasih, bi ahli ta'atihi, kepada ahli taat kepadanya, haitsu wassa'alahum, haitsu wassa'alahum, pada saat itu Allah wasa'a, meluaskan siapa Allah, lahum, bagi mereka semua, fi dzalika, atas yang demikian itu. Tidak ada dosa baginya, kata Allah, untuk memakannya, karena Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Ini merupakan kelonggaran dari Allah. Haitsu wassa'a lahum fi dzalika, Allah memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang kepepet. Nah, ini kepepet kan? Dalam kaidah usul fikih, wala muharramun ma'a ittirarin, tidak ada keharaman bersama bersama kedaruratan, bersama kepepet itu tadi. Kaidah usul fikih lainnya, ad-daruratu tubihul mahzurat, keadaan yang kepepet, keadaan yang darurat itu menghalalkan sesuatu yang awalnya haram. Sakit, hasil analisa dokter, atau dia ini berada di satu tempat yang tidak ada obat sama sekali, cuma satu obatnya, ternyata setelah dianalisa harus makan daging babi. Kalau tidak makan, maka sakitnya bakal tambah parah, bahkan berujung kematian. Maka daging babi itu halal baginya, sampai pertama ditemukan obat lain, atau sampai dia sembuh. Ketika sudah ada obat lain, maka tidak halal lagi. Ketika sudah sembuh, maka tidak ada halal lagi. Bukannya sepanjang. Nah, itu makna ayat ini ya. Banyak syarat darurat itu sebenarnya bukan salah-salah. Nanti takutnya kalian salah kaprah.
olahraga keliling-keliling, lari, jogging, alasan lapar, alasan haus, ada darurat ini. Mangga rambutan tetangga kemumbat, alasan darurat. Salah. Yang namanya darurat itu adalah ketika tidak dilakukan sesuatu itu pada saat itu memang betul-betul akan celaka. Dan celakanya itu jauh lebih besar ketimbang keharaman sesuatu yang dimakannya. Nah, itulah ukurannya. Jadi kalau saat sekarang ini susah untuk darurat ya, karena semua yang halal sudah banyak tersedia. Dan satu lagi darurat, perempuan melahirkan. Kalau perempuan melahirkan itu yang dilihat kan tempat-tempat yang tidak boleh dilihat. Sementara tidak ada dokter perempuan sama sekali di situ yang bisa menolongnya. Kalau tidak ditolong, ini bakal bahaya. Maka harus ditolong oleh dokter laki-laki. Maka yang tadinya haram jadi halal sampai selesai melahirkan. Jangan sepanjangan dokternya mau lihat. Ya? Nah, inilah maksud ayat ini. Anak-anakku, ada sebuah kisah dikisahkan oleh seorang ulama besar Mekah, ulama sangat masyhur ketika itu, namanya Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Al-Mubarak, ulama Mekah yang sangat masyhur pada saat itu. Ketika dia sudah selesai menunaikan ibadah hajinya, beliau ini tidur dan bermimpi. Ini mimpi ulama besar, bukan mimpi esok ini. Kalau ulama besar bermimpi itu besar kemungkinan memang betul-betul petunjuk. Dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat dua malaikat turun ke bumi. Nah, sayup-sayup obrolan dua malaikat ini didengar oleh Imam Abdurrahman ini. Malaikat yang satunya mengatakan, bertanya kepada malaikat yang lain, Lur, dulu, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Yang satunya jawab, ada 700.000 jamaah haji. Dari 700.000 jamaah haji itu, berapa orang yang Allah terima ibadah hajinya? Malaikat yang satu menjawab, tidak satu pun dari mereka yang Allah terima. Nangis dalam mimpinya Imam Abdurrahman ini. Kenapa nangis? Karena berarti termasuk dia yang ditolak oleh Allah hajinya. Dia membayangkan alangkah besarnya kerugian jamaah haji itu, yang naik onta dari ujung dunia, susah datang ke Mekah beribadah haji, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan harta bendanya untuk naik haji, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang hajinya Allah terima. Dia sedang terseduh dan menangis dalam mimpinya. Malaikat itu melanjutkan ceritanya. Tetapi ada satu orang yang Allah terima hajinya, kata malaikat, padahal dia tidak menunaikan ibadah haji. Dia tidak menunaikan ibadah haji, tetapi hajinya diterima pada tahun itu. Dan karena Allah sayang, Allah menghargai orang ini, kata malaikat itu, maka Allah menerima ibadah haji 700.000 jamaah lain. Bertanya malaikat yang satunya, siapa dia? Disampaikan oleh malaikat yang satunya, dia adalah Sa'id ibnu Muhaffah, seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus. Ini masih dalam mimpi. Dengar itu, Imam Abdurrahman Ibnu Mubarak langsung terbangun dari mimpinya, langsung terbangun dari tidurnya. Dia tidak jadi pulang ke negerinya dari ibadah haji itu, dia langsung pergi ke negeri Damaskus.
Dia cari setiap tukang sol sepatu, dia tanya namanya, apakah namanya Said Muhaffah atau bukan. Dapat informasi ternyata Said ibnu Muhaffah ini ngesol sepatunya ada di pinggir kota. Akhirnya dia cari sampai ketemu, tidak ada tukang sol sepatu lainnya kecuali dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah namamu Said ibnu Muhaffah? Benar Tuan. Kenalkan, saya adalah Abdurrahman ibnu Mubarak. Kaget Said ibnu Muhaffah. Bukankah engkau adalah ulama yang termasyhur di Mekah itu? Betul, kata Imam Abdurrahman. Imam Ibu Abdurrahman kebingungan mau mulai dari mana dia bertanya kepada Said ibnu Muhaffah ini. Akhirnya dia bercerita tentang mimpinya. Dulurku, aku ini memimpi ini. Sekarang aku ingin bertanya, apa yang telah engkau perbuat sehingga kau tidak menunaikan ibadah haji, akan tetapi hajimu justru diterima oleh Allah, dan karena perbuatanmu itulah Allah memberikan berkah untuk menerima haji 700.000 jamaah lainnya. Said ibnu Muhaffah kemudian memulai kisahnya. Ini loh ceritanya. Setiap tahun aku ini mendengar orang baca talbiyah dalam menunaikan ibadah haji itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku mendengarnya setiap tahun. Aku pengen naik haji dulu. Mulai dari tahun itulah aku mulai sisihkan hasil sol sepatuku ini untuk menabung. Dan alhamdulillah di tahun ini tabungan aku cukup, dan aku segera akan berangkat menunaikan ibadah haji di tahun ini. Yang aku tinggalkan adalah istriku yang sedang hamil, yang sedang mengidap. Tapi istriku ini pada saat aku ingin berangkat menunaikan ibadah haji ini, dia minta satu permintaan kepadaku, dia lagi ngidam. Pada saat itu dia sedang mencium aroma masakan dari tetangga yang sedemikian nikmat sepertinya. Kata bininya, yang lah, tolong carikan dari mana sumber masakan ini. Nampaknya enak sekali, lezat sekali, pintakan aku dikit jadi. Akhirnya Said ibnu Muhaffah ini mencari dari mana sumber masakan itu. Akhirnya ketemulah sumbernya dari sebuah gubuk reot yang sangat reot. Dari situlah sumber masakan itu. Yang memasak adalah seorang janda tua yang dikelilingi oleh anak-anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah aku minta sedikit dari makanan yang sedang kau masak itu? Seorang janda ini tidak menjawab satu kata pun, tapi menetes air mata. Sungguh aku tidak bisa membagi makanan ini kepadamu. Kenapa? Kata Said ibnu Muhaffah. Kalau kau memang tidak bisa memberikan kepadaku sedikit saja, aku akan beli makananmu itu. Sedikit saja karena istriku begini. Tambah berurai air mata senjata itu. Maaf Tuhan, makanan ini halal untuk kami, tetapi haram untukmu. Tercengang Ibnu Muhaffah ini mendengar kata-kata si janda. Kenapa kok ada makanan yang halal bagi kami, haram untuk Tuhan? Dia tanya, kok bisa itu haram untuk kami tetapi halal untukmu? Jawab si janda tua ini, kami telah berhari-hari tidak makan. Aku bersama anak-anakku telah berhari-hari tidak ada makanan sedikit pun yang kami makan.
kami hampir mati karena kelaparan ini. Maka ketika aku melewati hutan di belakang rumah, aku melihat satu ekor bangkai keledai yang sudah mati. Maka kami ambil sedikit dagingnya dan kami masakkan. Makanya makanan ini haram untuk Tuhan, tetapi halal untuk kami. Nah, karena itulah kembalilah Sa'id ibnu Muhabbah ke rumahnya. Dia suruh istrinya masak seenak-enaknya. Dia hantarkan masakan ke janda dan anak-anaknya itu, serta ongkosnya untuk naik haji tadi dia berikan semuanya kepada janda itu. Dia tidak jadi naik haji. Ternyata Allah menerima ibadah hajinya padahal dia tidak menunaikan ibadah haji. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam kaitannya dengan ayat yang kita bahas, bangkai babi, sesuatu yang disembelih dengan karena selain Allah bisa jadi halal ketika saat-saat darurat. Tetapi kadar kedaruratannya tentu sangat ketat ukurannya. Jangan sembarang mengatakan darurat dan jangan sembarang mengatakan halal sebelum sesuatu itu memang dalam keadaan darurat yang sesungguhnya. Wa kharaja dan keluar siapa al-baghiyu, orang-orang yang menyukai. Artinya tidak termasuk pala isma'alai, tidak termasuk orang yang tidak berdosa makannya, orang-orang yang menyukai tadi. Makan kok tambah lama tambah enak, makan kok tambah lama tambah enak, enggak boleh. Wal adiyu dan orang-orang yang melampaui batas, wayul haku dan disamakan bihima dengan keduanya. Siapa kullu asin, setiap orang-orang yang maksiat bisa farihi di dalam perjalanannya. Kalau orang yang keluar rumah memang untuk maksiat perjalanannya, terus menemui hal kepepet seperti ini, maka tidak termasuk pala isma'alai, tidak termasuk, tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena perjalanannya adalah untuk maksiat. Kal-abiki, seperti seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Wal makasi, dan seperti orang yang memungut cukai. Fala yahilu, maka tidak halal lahum bagi mereka apa aklu syai'in, memakan sesuatu itu, min dzalika, dari yang demikian itu. Malam yatubu, selama tidak tobat siapa mereka. Wa alaihi, dan itu atas ucapan ini, fala yahilu lahum aklu syai'in min dzalika, yang mengucapkan ini Asy-Syafi'i, bermula Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, digolongkan sama dengan orang yang melampaui batas dan menyukai makanan itu adalah orang-orang yang dalam perjalanan maksiat, seperti orang yang lari, budak yang lari dari tuannya, dan para pemungut-pemungut, pungli, pungutan liar itu. Kalau begitu halnya ketika menemui kemudaratan seperti ini, maka dikecualikan, tidak halal baginya. Wallahu a'lam bishawab.